Kita langsung menuju ke Prof. Fajar. Prof. Fajar tadi, Prof. Fajar menyampaikan bahwa KY akan menelusuri atau menginvestigasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang memvonis Harvey Moise 6,5 tahun penjara. Artinya, apakah bisa saya pertanyakan, Prof, bahwa KY ini juga melihat adanya kejanggalan dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Harvey Moise? Bisa saya pertanyakan seperti itu nggak? Dari sisi kewenangan sebenarnya KY tidak berkompeten untuk memberikan komentar tentang putusan. Tetapi KY mempelajari putusan itu untuk menjadikan pintu masuk. Apakah di dalam putusan itu ada semacam tidak wajaran sehingga itu menjadi pintu masuk untuk kemudian kita mencari kemungkinan penyimpangan etik dari hakim pada saat proses memutuskan dan seterusnya. Nah, misalnya tadi yang disampaikan Pak Mara tadi, ini kerugian negara 100 miliar itu kan putusannya harus berat misalnya, kenapa hanya ringan misalnya begitu. Nah, ini yang kemudian kita tidak main di putusan itu, tetapi bahwa seperti itulah yang kemudian coba kita telusuri masuk apakah di situ ada sesuatu di balik putusan itu terhadap perilaku hakim yang berkaitan dengan etik tadi. Itu begitu Pak. Jadi isinya. Baik, saya ingin ke Prof. Muzakir. Ini dari perspektif hukum pidananya seperti apa, Prof? Ketika kita lihat bahwa hari ini kan berbeda-beda ya. Orang korupsi sejumlah sekian, terus vonisnya sekian. Ini variatifnya kelewat jauh gitu, ada yang 12 tahun, kemudian ada 6,5 tahun, ada yang 5 tahun. Ini berdasarkan apa hakim mengambil keputusan itu? Jadi prinsipnya mendasarkan pada Undang-Undang Tipikor ya prinsipnya. Cuma dalam praktek penegakannya itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 gitu. Walaupun saya sudah mengkritik, saya tidak setuju membatasi kewenangan ukuran hanya kerugian terus kemudian pidananya sekian. Di tengah-tengah itu ada namanya manusia ya. Subjektivitas atau objektivitas manusia itu harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, bukan karena nilai kerugian saja gitu. Kalau nilai kerugian kan bisa dikembalikan, dihukum kembali kan sudah bisa dilakukan, tapi kalau itu patokannya sebagai pengambil putusan itu rasanya kurang pas ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perkara korupsi tidak hanya karena faktor kerugian saja, apalagi kita punya sejarah penghitungan kerugian itu carut marut ya. Kalau boleh carut marut karena apa? Dulu siapa saja akuntan bisa menghitung. Kemudian Mahkamah Agung meluruskan, Mahkamah Konstitusi meluruskan lebih dahulu. Ya nggak boleh, harus ini loh yang tadi sudah saya sebutkan, factual loss. Tidak boleh potential loss dan juga tidak boleh total loss, semua kerugian. Maka siapa yang menentukan itu supaya tidak gampang menentukan total loss? Bukan ahli lingkungan hidup, bukan. Yang itu adalah Mahkamah, itu adalah BPK, tadi sudah disampaikan. Nah, BPK pun itu kemudian dikuatkan oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang katakan yang menetapkan, yang membuat deklarasi kerugian negara itu adalah BPK gitu. Saya ulangi lagi, BPK. Sehingga putusan ini kami juga mempelajari ini apa, kenapa Mahkamah Agung ini menerbitkan surat edaran itu. Itu sesungguhnya kalau bahasa saya sebagai akademik mengkaji dampaknya, itu evaluasi terhadap penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut sekaligus hakim. Awas di situ yang menetapkan kerugian negara adalah BPK RI gitu. Bukan yang lain-lain gitu. Nah, itulah menurut pendapat saya hari ini juga sama gitu. Apakah total kerugian-kerugian yang dibahas dalam putusan itu yang selalu disebut 300 triliun itu benar-benar hitungan dari BPK RI atau bukan ya. Kalau itu bukan hitungan dari BPK RI ya menurut saya sebaiknya diluruskan lebih dulu. Untuk mau banding mau apapun diluruskan dulu, ini kerugian ini produk dari lembaga mana dan sudah dideklarasikan oleh BPK RI atau belum. Jadi kalau menurut Prof. Muzakir ini yang perlu ditekankan dulu adalah soal kerugian negara, baru kemudian kita bicara soal vonisnya. Tapi saya mau ke Bang Marwarar. Kan gini, tadi KY menyampaikan bahwa ada ketidakwajaran dalam putusan. Sementara kita tahu dalam persidangan majelis hakim ini memvonis Harvey Moise 6,5 tahun penjara, itu karena pertimbangannya adalah Harvey tidak memiliki peran yang signifikan dalam kasus korupsi ini. Apakah peran seseorang dalam kasus korupsi ini bagaimana membedakannya dan ukurannya seperti apa? Ya, jadi saya kira sebelum ke sana
di seluruh dunia sebenarnya apa yang dikatakan disparity of sentencing, disparitas pemidanaan variasinya itu terjadi sebenarnya di seluruh dunia. Itu terjadi karena hakim itu bergerak dari minimum ke maksimum dan dia memiliki kebebasan-kebebasan itu. Tentu saja di dalam soal proses pemidanaan itu sebenarnya harus ada pedoman yang sama ya, ketika misalnya kita melihat bahwa di dalam hal itu tentu ada apa yang dikatakan kerugian-kerugian seperti apa tadi sudah disinggung Pak Muzakir. Tapi dampaknya itu juga bagaimana caranya negara memulihkan keadaan itu. Itu termasuk juga bagian kesulitan-kesulitan yang tentu saja seorang pelaku atau terdakwa yang melakukan itu juga ada variasinya kalau itu dilakukan bersama-sama. Ada kemungkinan niat jahatnya seseorang itu sangat tinggi. Ada kemungkinan dia memperoleh bagian yang terbesar. Dan itu semua merupakan unsur-unsur yang harus dipertimbangkan di dalam sentencing. Tetapi apapun kelemahan kita di Indonesia ini sekarang, bahwa ada yang disebutkan dalam menjatuhkan pidana apa yang disebutkan economic analysis of law. Jadi selama itu tindak pidana menguntungkan, hukuman mati pun dipaksakan, mereka bisa memutar itu semua. Misalnya Anda bisa melihat Mary Jane itu dia adalah ibu rumah tangga, tetapi bisa oleh para aktor-aktor terkemuka bisa disuruh begitu. Jadi hukuman mati pun dijatuhkan, sepanjang masih menguntungkan, itu akan terjadi terus-menerus. Nah inilah yang menjadi pergulatan hakim seharusnya. Bagaimana supaya satu tindak pidana itu tidak menguntungkan lagi sehingga bisa dicegah ke depan. Nah tidak menguntungkan itu semua keuntungan dia harus diambil negara. Ya kan, ini yang sulit sebenarnya di tingkat ini. Karena bagaimanapun tadi seperti itu, penghitungan kerugian. Kalau Anda misalnya mendengar daripada mereka yang melakukan korupsi, apakah yang mereka korupsi itu tidak ada, kalau bahasa Medan cincai disita sampai mana kan? Ini menjadi persoalan. Jadi sepanjang masih menguntungkan tidak ada ceritanya. Tetapi untuk perkara Harvey Muiz, ya jelas hakim sendiri sudah mengemukakan bahwa kerugian negara sudah berapa. Dari proses yang harus dipedomani dari Mahkamah Agung, dia sudah harus tahu hukuman seberapa yang harus dijatuhkan. Kalau dia menjatuhkan di bawah 6,5, tinggal kita bergantung kepada Komisi Judisial. Adakah indikator bahwa mereka melanggar etik di sana? Artinya dia menjual independensinya atau tidak? Baik, saya ingin ke Prof. Muzakir. Apakah ini berarti dengan rendahnya vonis atau hukuman terhadap koruptor ini membuat korupsi menjamur di kita? Bahkan Pak Prabowo sempat menyatakan dalam satu kesempatan, dalam satu forum, bahwa hukuman maling ayam dan koruptor dengan jumlah yang fantastis itu nggak jauh beda gitu. Jadi begini, penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk menghukum orang ya. Ini saya kira harus diluruskan juga. Kami orang pidana selalu geram juga melihatnya kenapa di dalam undang-undang korupsi itu hakim-hakim, jaksa dan juga yang lain disubordinasi sebagai alat pemberantas korupsi. Itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1. Seharusnya nggak boleh dia disubordinasi pemberantasan korupsi. Judulnya aja udah salah menurut pendapat saya ya. Mestinya dibalik, cukup judulnya tindak pidana korupsi saja. Jadi tidak menempatkan hakim dan yang lain-lain itu sebagai alat pemberantas korupsi. Akibatnya apa? Ya sekarang terjadi seperti ini. Kalau itu alat pemberantas korupsi, alatnya gagal ya otomatis secara otomatis ini akan memberi pembelajaran buat publik ya. Oh ternyata kemarin yang dimaafkan aja saya bilang wah itu enak dong melakukan korupsi dimaafkan. Kalau sekarang tuh harus dihukum berat. Hukuman berat itu apa? Apakah itu dalam kerangka untuk memberantas korupsi? Kalau sudah masuk pengadilan itu hakim bukan alat pemberantas korupsi. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Dosa konstitusi jika hakim menegakkan hukum itu pemberat sebagai pemberantasan korupsi. Harus dia katakan hakim dok itu adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kewenangannya adalah tegaknya hukum dan keadilan di bawah naungan kekuasaan kehakiman. Ini tidak, kalau ada putusan yang tegas, keras dan sebagainya berdampak kepada mempengaruhi orang untuk tidak berbuat, itu yang diharapkan ya. Tapi tidak bisa memaksa mereka agar supaya mereka tidak melakukan dihukum yang seberat-beratnya, itu juga salah juga. Itu kalau gitu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jadi
pemegang kekuasaan kehakiman adalah hakim. Ya. Jadi hakim ini harus jelas situasi seperti apa dia nanti memutus berdampak kepada publik, memperoleh pembelajaran supaya dia tidak melakukan tindak pidana. Oke, kita menuju ke Prof. Fajar. Prof. Fajar, jadi dengan ada investigasi yang dilakukan oleh KY, ini apakah KY akan memanggil majelis hakim yang bersangkutan? Atau seperti apa? Iya, kita melalui mekanisme dan proses yang sudah ada ya. Kita punya KY dalam hal penanganan laporan masyarakat, ya di kasus-kasus tersebut. Ya, kita mulai dari mengumpulkan data dan kemudian memang jika memang ada bukti, kemudian ada indikasi-indikasi untuk ditindaklanjuti, maka kita akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil mungkin dari saksi-saksi, kemudian dari alat-alat bukti yang ada, dan yang paling ujungnya adalah memeriksa hakim itu sendiri. Ya, ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang selalu yang ada, dan ini sudah kita lakukan di semua kasus seperti itu. Nah, jika memang nanti kemudian pada pemeriksaan dan hakim itu memang terbukti, maka Komisi Yudisial bisa memberikan rekomendasi sanksi, baik itu sanksi ringan maupun sanksi sedang maupun sanksi berat. Jika itu kemudian sanksi berat, maka apalagi sanksi berat dengan pemberhentian, maka Komisi Yudisial akan mengajukan MKH, sidang MKH. Serta dengan Mahkamah Agung, kita akan melakukan sidang Mahkamah MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Jika memang nanti rekomendasinya adalah pemberhentian, itu yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ya. Baik, Prof. Mukti Fajar, kita masih akan menunggu nanti bagaimana hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KY. Terima kasih kepada Prof. Mukti Fajar dan juga terima kasih kepada Prof. Muzakir. Terima kasih juga kepada Pak Marwarar telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses untuk semua. Amin.